Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, serta Maha Penyayang. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. Anak Bapak, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda, jadilah pahlawan, jadilah solusi, jadilah panutan masyarakat semuanya. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, pada hari ini Bapak akan memberikan pengetahuan kepada kalian pada tema 1, lowongan kerja. Tujuan tema ini Bapak berikan kepada murid-murid Bapak. Yang pertama, bertujuan kalian harus mampu mendapatkan pengetahuan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran kerja, menyajikan sistematika dan isi surat lamaran kerja, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Anak murid Bapak dimanapun Anda berada, selalu Bapak banggakan. Mari kita lihat satu persatu. Item yang pertama yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain. Kemudian apa fungsinya? Untuk apa fungsi surat? Fungsi surat sebagai sarana pemberitahuan. Memberitahu, meminta, menjadikan alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Itu fungsinya. Kemudian apa jenis-jenisnya? Apa jenis-jenis surat? Jenis-jenis surat yang Bapak tahu ada 7. Yang pertama surat pribadi, yang kedua surat resmi, yang ketiga surat niaga atau bisnis, yang keempat surat dinas atau pemerintah, yang kelima surat sosial, yang keenam surat lamaran pekerjaan, yang ketujuh surat elektronik mail. Anak-anakku sekalian, murid-murid Bapak yang selalu termotivasi, yang selalu mengantungkan cita-cita untuk mampu membahagiakan orang tua. Mari kita lihat satu persatu. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk pribadi. Surat pribadi adalah 2 macam. Ada surat pribadi keluarga, ada setengah keluarga. Bagaimana surat pribadi keluarga? Surat yang bersifat privat yang ditujukan kepada orang lain. Seperti surat kepada sahabat, anggota keluarga, saudara, dan sejenisnya. Itu surat keluarga. Surat setengah keluarga, surat yang dikirim kepada pejabat atau instansi atau organisasi tertentu. Contohnya, surat lamaran kerja. Kemudian bagaimana ciri-ciri surat pribadi? Nah, di mana kita tanda? Cara tanda surat pribadi yang pertama tidak menggunakan kop, tidak ada nomor, salam pemuka, dan penutup bervariasi. Penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis untuk surat dan bahasa resmi untuk setengah resmi. Nah, bagi surat yang setengah resmi itu biasa menggunakan bahasa resmi juga atau setengah resmi, dan formatnya bebas, ya tidak ada aturan tulis. Kemudian yang kedua, mari kita lihat yang kedua, surat resmi.
Bagaimana surat resmi? Surat resmi surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perorangan, instansi maupun organisasi. Bagaimana ciri-cirinya, Pak? Ciri-cirinya menggunakan KOP apabila surat dikeluarkan oleh organisasi atau instansi. Dia setiap instansi punya KOP masing-masing suratnya. Kemudian ada nomor surat, ada lampiran, dan ada perihal. Kemudian menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim digunakan. Kemudian menggunakan bahasa ragam resmi, tidak menggunakan bahasa asal-asalan. Kemudian menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Dan ada cap atau stempel bagi lembaga yang bersangkutan yang mengeluarkan surat. Formatnya baku, sudah ada. Nah, saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga murid-murid Bapak tetap semangat, tetap jaga protokoler, tetap menjaga kesehatan, dan selalu berimpikan untuk membahagiakan orang tua. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat untuk menggapai cita-cita yang ingin bilang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.